Tujuannya membongkar itu untuk apa? Untuk agar umat Islam tidak percaya terhadap ajaran agama lain gitu. Itu kan ajaran kejawen. Perilaku yang ditunjukkan oleh pesulap merah dianggap sangat tidak menghormati dan merendahkan tradisi serta kearifan lokal masyarakat Jawa yang telah dijaga turun-temurun, sekaligus tidak menghargai nilai-nilai luhur, tata cara, dan keyakinan yang dianut oleh berbagai agama dan kepercayaan lain di sekitarnya. Sikap dan tindakan yang kurang bijaksana ini pada akhirnya menimbulkan kekecewaan, ketegangan, serta memicu terjadinya konflik dan perpecahan di kalangan umat beragama yang seharusnya hidup rukun dan berdampingan secara damai. Perlu kita pahami bersama bahwa ritual bukanlah sesuatu yang hanya dilakukan oleh masyarakat non-Muslim semata. Di dalam agama Islam pun, terdapat berbagai bentuk ibadah dan ritual yang syarat makna simbolis, seperti yang dilaksanakan oleh para jemaah haji, mencium atau menyentuh batu Hajar Aswad, serta melakukan lemparan batu yang bermakna menolak dan menjauhi godaan setan. Semua amalan ini mengandung makna mendalam dan nilai-nilai rohani yang tidak sepenuhnya dapat diukur atau dicerna hanya dengan akal logika biasa. Bukan baik-baik. Pada asalnya jin itu tak kepada manusia, bahkan lebih dibandingkan rasa tak manusia kepada jin, kata Ibnu Abi Hatim. Namun seluruh jin penunggu suatu tempat itu jadi besar kepala, karena manusia justru sering berlindung kepada mereka jika pergi ke gunung, lembah, dan tempat misteri lainnya. Misalnya dengan kalimat numpang-numpang atau persembahan ini dan itu. Bukannya berlindung kepada Allah dengan cara-cara yang diajarkan Rasulullah SAW. Ini sebagaimana tafsir Ibnu Katsir terhadap surat Al-Jin ayat 6. Ketika jin tahu manusia takut dan berlindung kepada mereka, maka mereka membuat manusia jadi takut, segan, pas dungu, bahkan hilang kesadaran. Berlindung kepada jin adalah syirik. Camkan pula bahwa martabat jin itu lebih rendah dan hina dibandingkan manusia sebagaimana surat Al-Isra ayat 70. Memang benar, jin akan merasa takut pada manusia yang teguh dan berani. Namun pertanyaannya, apakah apa yang dilakukan pesulap merah itu sungguh berinteraksi dengan jin, atau sekadar sandiwara dan pamer keberanian di bawah pohon besar semata? Saya percaya sepenuhnya bahwa manusia jauh lebih mulia daripada jin. Dan kita semua tahu perintah tegas agama. Manusia dilarang keras meminta bantuan jin, karena hal itu berujung pada kesesatan dan syirik. Coba kita renungkan bersama. Berapa banyak kerusakan akhlak yang dituduhkan akibat jin. Namun berapa banyak pula yang sesungguhnya timbul dari kelakuan manusia sendiri. Saya sama sekali tidak membela jin. Mari kita lihat kenyataan yang ada. Berapa banyak oknum yang mengaku kiai namun mencabuli santrinya. Berapa banyak yang menipu jemaah haji dan umroh demi uang. Berapa ribu lagi yang saling bertikai dan membenci sesamanya hanya karena perbedaan pemahaman akidah? Coba Pak renungkan, adakah jin yang mencabuli manusia? Adakah jin yang mencuri, menipu, atau memeras harta umat? Janganlah selalu melemparkan segala perbuatan buruk itu kepada jin atau setan. Bukankah yang melakukannya seringkali justru kalian sendiri? Orang yang berpengetahuan dan mengaku memimpin umat. Mari kita berpikir jernih dan jujur, Pak. Setiap agama memiliki jalan dan cara penyampaian yang berbeda-beda, namun semuanya berpijak pada nilai luhur yang sama. Bagi mereka yang bukan beragama Islam, menyajikan sesajen dalam ritual bukanlah pemberian makanan untuk jin atau makhluk halus semata. Itu hanyalah bahasa simbolis yang penuh makna mendalam, bukan pemujaan makhluk lain. Mari kita pahami hakikatnya. Tumpeng yang puncaknya lancip menyerupai gunung adalah lambang doa yang harus terpusat pada satu titik saja, yaitu Sang Pencipta, Sang Ilahi Rabbal Alamin. Kopi manis dan kopi pahit adalah gambaran nyata perjalanan hidup manusia. Tidak selamanya kita merasakan nikmat manis, pasti ada masa pahit yang harus dihadapi. Saat hidup manis, kita diajarkan hidup hemat, rendah hati, dan tidak sombong, karena kita ingat bahwa rasa pahit pun akan datang suatu saat nanti. Kue 7 rupa menyampaikan pesan bahwa kita tidak hidup sendirian di dunia ini.
Ada beragam suku, bangsa, golongan, dan agama yang berdampingan. Mari kita bersatu dan saling menghormati meski berbeda rupa dan cara, karena semuanya adalah makhluk ciptaan Tuhan yang sama. Janganlah sembarangan menyebut hal ini sebagai syirik atau penyimpangan. Lihatlah ibadah kita sendiri. Berwudu, jika dinilai sekadar dengan logika kasat mata, air itu tidak serta-merta membersihkan segala noda. Namun makna dan niat suci di baliknya yang menjadikan hati dan jiwa menjadi bersih dan suci di hadapan Allah. Dan khusus untukmu, pesulap merah, dengarkan ini baik-baik. Menurut hukum Islam, sulap yang bukan sekadar permainan trik tangan semata, kedudukannya sama persis dengan sihir. Dan sihir itu sesungguhnya berjalan atas kendali dan persekutuan dengan jin. Artinya secara nyata, kamu telah bersekutu dan bekerja sama dengan jin, hanya demi mencari keuntungan materi dan uang semata. Sahabatku, saya akan bongkar rahasia pesulap merah sukses menaklukkan puncak Gunung Kawi yang katanya inilah, itulah, dan melanggar semua pantangan dan tidak satupun penunggunya yang berani ganggu. Allahu Akbar, kita nonton dulu. Kita ke tempat yang lebih horornya lagi, masuk ke hutannya. Saya sendirian, sesuai request. Menurut orang sini, di hutannya ini ada pesugihan lagi di atasnya. Ini beneran hutan ya, nggak ada bangunan apapun di sini. Kita coba naik ke atasnya. Saya cuma bawa lighting dan penerangan center ini. Dan di sini katanya pantangan di sini nggak boleh sombong. Saya mau sombong. Si manusia tersakti di bumi mau lewat. Manusia tersakti di bumi. Jadi jin-jin atau setan-setan minggir sejenak karena manusia tersakti di bumi mau lewat. Hadir, kagak mau numpang-numpang gua, bodoh amat. Nggak mau permisi kalian ya yang minggir, karena ini dunia manusia. Saya mau lewat. Minggir. Katanya nggak boleh ngeluh. Saya akan buat perjalanan ini penuh dengan keluhan. Capek banget. Jalannya ngos-ngosan. Kita coba lagi. Penasaran, masih ada nggak yang melakukan pesugihan di sini? Belum ada tanda-tanda ya, teman-teman. Kayak dupa ataupun sajen. Saya nggak nemuin apapun. Kita balik lagi aja. Yang penting ini udah sesuai request teman-teman semua. Naik Gunung Kawi sendirian dan ini tengah malam, nggak ada apapun, biasa-biasa aja. Dan ini pantangannya udah saya lakuin semuanya ya. Ngeluh saya udah lakuin, sombong juga udah, nggak misi-misi udah, dan nggak terjadi apapun. Pesugihan itu bullshit. Buktinya nggak semuanya orang pesugihan itu pasti kaya. Seperti yang kuncinya bilang, tetap aja nasib-nasiban. Mungkin begitu aja video kali ini. See you. Perilaku pesulap merah yang menantang jin di Gunung Kawi itu sungguh tindakan yang sangat tolol dan nyata-nyata menunjukkan kebodohan yang besar. Perlu kita sadari, jin dan manusia hidup di alam yang berbeda, masing-masing memiliki dunianya sendiri. Manusia tidak akan pernah bisa mendengar ucapan jin, begitu pula jin tidak akan mendengar perkataan manusia. Alam tempat jin berada adalah wilayahnya sendiri, bukan sekadar ada di Gunung Kawi saja. Apa yang dilakukan pesulap merah itu ibarat berusaha menangkap ikan di tengah lautan tanpa cara dan alat apapun. Hal itu sama sekali tidak mungkin terjadi, dan hanya orang yang tidak berpikir jernih saja yang mau melakukannya. Mari kita lihat dengan akal sederhana saja. Tanpa sarana maupun cara yang tepat, kita tidak akan pernah bisa menangkap ikan di dalam laut. Begitu pula halnya dengan jin. Hanya orang yang benar-benar paham, mengerti, dan memiliki pengetahuan yang tepat sajalah yang dapat berkomunikasi dengan makhluk tersebut. Wahai pesulap merah dan Bapak Jenggot yang merasa paling benar dan paling paham. Jika kalian berani menilai salah, mencela, dan merendahkan siapa saja, pejabat, pemimpin, maupun umat biasa yang beribadah, berzikir, berhalawat, dan mendekatkan diri kepada Allah di gunung maupun di dalam goa, maka dengarkan pertanyaan ini baik-baik. Lalu jawablah kami. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih menurunkan wahyu pertama kepada Nabi Muhammad SAW di dalam Gua Hira, bukan di dalam Ka'bah, bukan pula di masjid yang suci? Apakah kalian tidak paham makna besar di balik hal itu? Itu adalah contoh nyata bahwa Allah yang Maha Mengetahui tidak pernah menilai,
atau membatasi keagungan ibadah semata pada bangunan, dinding, atau tempat yang dianggap megah saja, yang dinilainya justru ketulusan hati, kesucian niat, dan kedekatan hamba kepadanya, dimanapun itu berada. Kalau begitu, apakah menurut kalian menyendiri dan beribadah di Gua Hira itu juga salah? Apakah kalian berani menghakimi jalan yang dipilih dan diberkahi Allah itu keliru? Bagaimana pula dengan para waliullah penyebar Islam di tanah Jawa? Mereka pun melakukan tirakat panjang, beribadah, dan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta di dalam goa, di puncak gunung, hingga ke tengah hutan belantara yang sunyi. Apakah menurut kalian para wali yang mulia itu juga salah? Apakah jalan ketakwaan mereka juga patut kalian hina dan sebut sesat? Berhentilah bersikap sok pintar, sok suci, dan sok paling paham agama. Jangan sembarangan menilai dan menghakimi hal yang kalian sendiri tak paham hakikatnya. Jangan merasa paling benar di hadapan jejak langkah para nabi dan para wali yang menjadi teladan kita semua. Jika pergi ke gunung, lembah, dan tempat misteri lainnya, misalnya dengan kalimat numpang-numpang atau persembahan ini dan itu, syirik, camkan pula. Sesungguhnya Nabi Muhammad berkholwat, bertapa di Gua Hira. Ya. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad juga bertapa di Gua Hira. Itu tujuannya apa sebetulnya? Coba kita korek secara mendalam. Ada apa? Ini yang perlu kita korek. Ada tujuan tertentu yang sangat mulia, yaitu Kanjeng Nabi ingin melakukan perubahan di tengah-tengah masyarakatnya. Pak Jenggot dan pesulap merah yang agamis dan sakti, gunakanlah akal sehat. Kalau masih punya, memang benar, logika dan hal gaib itu dua hal yang berbeda jalan. Namun fakta tetap berdiri tegak. Alam gaib itu nyata adanya, tidak bisa sekadar dibantah atau dijadikan bahan mainan mulut. Coba pakai nalar yang sedikit berfungsi ini. Apakah Anda bisa buktikan secara ilmiah bahwa batu Hajar Aswad itu bukan batu dari surga? Atau sebaliknya, bisa Anda buktikan dengan hitungan laboratorium bahwa ia benar-benar berasal dari sana? Apa makna di balik ribuan jemaah berebut menciumnya? Lalu ritual melempar kerikil untuk mengusir iblis. Bisakah Anda tunjukkan secara nyata di mana wujud iblis itu berdiri? Tak satu pun dari kita mampu menjawabnya dengan bukti kasat mata. Kita semua melakukannya semata karena warisan kepercayaan dan penghormatan kepada para pendahulu. Begitu pula seluruh adat dan tradisi di tanah Jawa, kita tidak perlu mengerti seluruh rahasianya untuk tahu bahwa itu harus dihormati, bukan dihina sembarangan. Ini pesan tegas dan terbuka buat pesulap merah. Kalau Anda begitu bangga memakai logika untuk merobek-robek keyakinan orang lain, cobalah bedah juga ritual ibadah haji itu sampai ke akarnya, serta penghormatan umat terhadap tempat suci seperti Gua Pamijahan. Jangan cuma pilih-pilih sasaran yang dianggap aman. Dan kalau Anda benar-benar merasa sakti, perkasa, dan tak kenal takut seperti yang Anda siarkan, pergilah sendirian ke puncak Gunung Salak, Gunung Ciremai, hingga Gunung Galunggung. Tantanglah semua makhluk di sana secara langsung. Lakukan apa yang Anda suka, hina dan kotori tempat-tempat yang dianggap keramat itu di sana. Jangan cuma berani membual, berteriak, dan menantang di depan kamera YouTube saja. Itu bukan keberanian, itu cuma kepengecutan yang dihias-kias.